Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji Ibu, kita lanjutkan lagi dengan jurnal praktikum 2B, yaitu menimbang bahan obat serbuk. Di sini bahan obat serbuknya adalah parasetamol. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita memulai pembelajaran hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah menimbang bahan obat serbuk. Ya, jadi nanti kan bahan obat itu ada yang bentuknya serbuk, cairan, ataupun bahan setengah padat seperti bahan salep ataupun bahan-bahan yang berbentuk ekstrak. Gitu ya. Nah, di sini ada beberapa cara penimbangan bahan-bahan atau obat. Yang pertama, kalau bahan yang berbentuk padat seperti serbuk, lilin gitu ya, maka ditimbangnya di atas kertas perkamen. Kertas perkamen sudah pernah Ibu perlihatkan ya waktu itu di pengenalan alat. Yang kedua, kalau bahan setengah padat seperti bahan-bahan salep, vaselin, contohnya vaselin adet selane, maka itu di atas kertas perkamen. Gitu ya. Nah, kalau bahan cair ditimbangnya di atas, kalau dalam jumlah banyak kita biasanya pakai cawan penguap. Gitu. Atau kalau misalnya memungkinkan bisa langsung di wadahnya, misalnya di dalam botol yang ingin digunakan, itu bisa juga. Yang selanjutnya adalah bahan cair yang kental, contohnya ekstrak nanti kalian belajar, maka ini adalah di atas kertas perkamen. Ya, jadi di atas kertas perkamen untuk ekstrak karena apa, dia tidak lengket ya. Kalaupun lengket dia nanti dialasi oleh parafin liquidum. Nanti kita akan masuk ke situ. Yang keempat adalah bahan-bahan yang bersifat oksidator, kemarin kita juga sudah bahas, contohnya iodium, kalium permanganat, argentum nitras, maka ditimbang pada gelas timbang atau gelas arloji, atau kita menyebutnya kaca arloji. Nah, bahan-bahan yang bobotnya kurang dari 50 mg nanti akan dilakukan pengenceran. Oke, baik, kita mulai. Yang pertama adalah kita disuruh di sini ditugaskan pada praktek kedua kita ya, ini bisa saja praktek pertemuan kedua, menimbang parasetamol sebanyak 3 gram. Jadi parasetamol itu adalah nama obat. Kalau kamu kenal Panadol gitu ya, itu isinya Panadol. Jadi parasetamol itu adalah nama obatnya. Jadi kalau kita tulis sini bahan obat yang kita gunakan, kita pakai parasetamol. Oke. Untuk alat-alatnya pasti ada timbangan ya. Kalau 3 gram berarti pakai timbangan apa? Ya, timbangan gram. Terus juga ada anak timbangan. Mau nimbang 3 gram. Ada anak timbangannya 2 gram dan 1 gram. Gitu. Ya, jadi seperti itu. Nah, apalagi ada kertas perkamen, ada pinset untuk mengambil anak timbangan, ada sendok tanduk dan lain-lainnya, silakan nanti dituliskan. Ya, nah sekarang kita lihat di sini, kalau ingin menimbang bahan obat serbuk menggunakan timbangan gram, yang pertama kali kita lakukan adalah menyetarakan timbangan. Sebelum menyetarakan timbangan apa Bu? Perhatikan timbangan kita, keadaannya bersih atau tidak. Ya, kalau belum bersih masih kotor banyak debunya, dilap dulu gitu ya. Kita lihat bagian-bagiannya apakah lengkap, apakah anting-antingnya sudah tepat di tempatnya gitu ya. Nah, baru lalu kita setarakan timbangan. Oke. Jadi yang pertama setarakan timbangan. Setarakan timbangan kemarin sudah kita bahas ya. Setarakan timbangan sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, ini kita langsung masuk ke ini aja, ke prosedurnya. Yang pertama adalah setarakan timbangan. Kalau belum setara gimana Bu? Kalau belum setara caranya kayak kemarin. Setarakan dulu sampai lengannya, ini lengan ya, sampai lengannya sejajar. Ini lengan. Oke. Sampai lengannya sejajar.
Kayak setelah sejajar ataupun setara, maka letakkan kertas perkamen di masing-masing piring timbangan. Taruh nih di sini nih. Kertas perkamen. Ya, taruh kertas perkamen nih. Tuh. Nah, kalau sudah taruh kertas perkamen, gitu ya, maka kita anggap ini semuanya sudah setara. Oke. Lalu letakkan anak timbangan 2 gram dan 1 gram di piring timbangan sebelah kiri. Ini kita lagi baca yang ini, yang poin C. Letakkan anak timbangan 2 gram dan 1 gram di piring timbangan sebelah kiri. Ya, jadi anak timbangan letakkannya di piring timbangan sebelah kiri. Jadi ini adalah kiri, piring timbangan sebelah kiri. Ini piring timbangan sebelah kanan. Oke, ini ya. Jadi anak timbangan nih. Kita tulis misalnya anak timbangan 2 dan anak timbangan 1. 2 dan 1 gitu ya. Jadinya 3 gram. Dah, jangan lupa ngambilnya pakai apa? Pakai pinset. Baru nih kita ambil. Nih di lab itu kan ada lemari-lemari ya. Nah, paracetamol itu termasuk obat golongan bebas. Kalau kamu udah belajar farmakologi, nanti ada penggolongan obat bebas, bebas terbatas, obat keras, psikotropika, narkotika, dan obat-obat narkotika ya. Nah, di sini paracetamol itu adalah obat golongan bebas. Atau golongan obat bebas. Nah, maka di lab kamu cari tuh di lemari lemari obat bebas. Karena di lemari obat di lab ada lemari obat bebas, ada lemari obat keras. Nah, paracetamol namanya di lab masih menggunakan nama acetaminophen. Jadi kamu cari acetaminophen. Udah ya, kalau sudah, caranya adalah kamu ambil botol paracetamol ke meja kamu. Jangan kamu ambil, kamu taruh di kertas perkamen, tidak. Kamu ambil, bawa ke meja kamu, terus kamu pakai sendok tanduk ya. Jadi ini kan botolnya nih paracetamol, pakai sendok tanduk gitu ya. Kamu ambil dari sini, kamu tuang ke sini. Ini paracetamol ya. Nah, semua dilakukan dalam kondisi timbangan masih off. Ingat, masih off nih. Ya. Nah, baru setelah kita kira-kira saja dulu, namanya juga menimbang, kan belum tahu jumlahnya kalau belum ditimbang. Kita mau menimbang 3 gram, kita perkirakan saja dulu di sini. Lalu selanjutnya adalah nyalakan timbangan. Nyalakan timbangan gimana caranya? Caranya adalah tuasnya yang ini kita putar ke arah kanan. Biasanya lazimnya adalah ini kita menggunakan tangan kiri. Kenapa tangan kiri bukan tangan kanan? Karena tangan kanan kita biasanya kita gunakan untuk menimbang obat, untuk mengambil bahan obat dari botol ke kertas perkamen. Gitu ya. Nanti kalau misalnya ternyata keberatan atau lebih banyak serbuknya, lebih dari 3 gram, kita harus mengurangi kan? Nah, ketika kita mengurangi kan pakai tangan kanan. Kalau kekurangan misalnya kurang dari 3 gram, maka serbuknya harus kita tambah. Nah, kan itu pakai tangan kanan. Maka biasanya kita di sini ya menyalakan tuas ini pakai tangan kiri. Oke ya, sekarang nyalakan timbangan. Oke, kita nyala ini. Set. Ini jadi naik ke atas nih timbangannya. Set. Jadi kayak menggantung gitu kan. Naik ke atas nih. Set. Ketika dia naik kelihatan nih hasilnya apa. Gitu ya. Yang F adalah dikatakan timbang paracetamol. Di sini F-nya bilang timbang paracetamol sampai 3 gram. Maksudnya apa? Maksudnya ada 3 kemungkinan. Misalnya kemungkinan pertama adalah ya. Kemungkinan pertama adalah setelah kamu nyalakan, maka
timbangannya langsung setara. Setara artinya apa? Artinya pas 3 gram. Nah, kalau udah pas 3 gram gimana? Ya sudah. Kalau sudah pas 3 gram, maka dianggap sudah selesai menimbangnya. Gampang kan? Tuh. Tapi jarang banget ya yang langsung pertama kali terus langsung pas 3 gram. Kemungkinan kedua adalah ketika kamu nyalakan timbangan, kemungkinannya adalah timbangannya kan naik nih. Timbangannya condong ke arah kanan. Jadi kemungkinan keduanya adalah dia gini. Nah, timbangannya ini serbuknya ya. Dia condong ke arah kanan. Kalau dia ke arah kanan, artinya yang kanan lebih berat. Artinya serbuk kebanyakan, lebih dari 3 gram. Oke. Kalau ini yang terjadi, matikan. Itu kan tadi lagi on ya. Matikan, kalau matiin ke arah mana? Diputar ke arah kiri. Kalau yang terjadi gimana? Matikan dulu. Matikan timbangan. Kan kebanyakan berarti serbuknya kan? Kurangi serbuknya. Kurangi serbuknya. Pakai apa? Diambil lagi pakai sendok tanduk. Masukkan lagi ke sini, ke botolnya. Makanya botol ini harus selalu bersama kamu. Ya. Jadi kurangin, masukin lagi ke botol. Oke. Misalnya setelah dikurangin serbuknya, baru dinyalain lagi. Nyalakan lagi. Nanti kan timbangan naik lagi tuh. Kelihatan. Kalau masih condong ke arah kanan lagi, berarti kurangin terus. Ya, kurangin sampai lengan timbangannya sejajar. Maka itu artinya setimbang 3 gram. Berarti udah, serbuknya udah 3 gram. Berarti sampai gimana? Dikurangin sampai dia 3 gram. Artinya gimana nih? Artinya dia lurus gini. Jadi di sini ada anak timbangan 3 gram, 2 dan 1. Di sini serbuk paracetamolnya. Setelah dikurangin tadi ya, dari sini dikurangin, yang kanannya dikurangin. Akhirnya dia ketika dinyalain pas sejajar nih. Maka ini sudah pas 3 gram. Lah kalau tiba-tiba ternyata malah miring ke kiri gimana, Bu? Ya. Ini berarti sama nih kemungkinan ketiga ya. Kemungkinan ketiganya dia miring ke kiri. Kemungkinan ketiga. Kemungkinan ketiga dia miring ke kiri. Oke, kemungkinan ketiganya adalah dia miring ke kiri. Gini, Bu. Oke. Jadi di sini ada anak timbangan 2 dan 1 ya. Ada serbuknya. Atau boleh lanjutin yang tadi ini. Ya ini tadi ternyata habis dikurangin ternyata miring ke kiri. Kalau miring ke kiri berarti apa yang terjadi? Kalau miring ke kiri menurut kalian apa yang terjadi? Miring ke kiri artinya apa? Serbuknya kurang. Serbuknya kurang dari 3 gram. Karena kan sini ada alat timbangan ya. Kurang dari 3 gram. Berarti harus diapain nih? Berarti kalau serbuknya kurang, apa yang harus kamu lakukan? Matikan. Ingat ya, menambahkan dan mengurangi
serbuk harus dalam posisi timbangan mati. Yang kedua adalah setelah matikan timbangan, kan kurang nih serbuknya, berarti serbuk ini apa? Yes, serbuk ini ditambah. Serbuknya ditambah pakai sendok tanduk, ambil lagi. Dari botol ini, yang ini, ditambah lagi ke sini. Lakukan itu terus, ya, terus matiin lagi. Habis serbuknya ditambah kira-kira nih, terus kamu off-kan lagi. Maaf, ini kan serbuk tadi dalam kondisi off ya, kamu nyalakan lagi. Kamu kan nyalakan lagi, ternyata kalau hasilnya masih miring ke kiri, masih begini, berarti artinya serbuk masih kurang. Tambahin lagi serbuknya. Sampai setara 3 gram. Gimana cara setara 3 gram ini? Sampai timbangan ini nanti lurus. Sampai timbangan ini lurus. Artinya apa? Artinya kalau di sini dia udah lurus, nih, artinya ini dia sudah pas 3 gram serbuknya. Yes. Ya, jadi di sininya udah lurus. Maka dia sudah pas 3 gram. Jadi yang disebut dengan setara 3 gram ini adalah setelah ditambahi atau dikurangi ininya, lengan timbangannya dalam posisi sejajar. Maka ini sudah pas, maka artinya apa? Obatnya sudah selesai ditimbang sebanyak 3 gram. Begitu. Jadi memang harus sabar. Ya, jadi Ibu ulang, kalau misalnya ini kita ulangnya dari sini. Jadi kalau misalnya kita pertama kali nimbang, pertama adalah posisinya dalam keadaan off. Ini dalam keadaan off, ya. Nah, setelah itu kasih anak timbangan di sini. Anak timbangan 2 dan 1 gram. Di sini serbuknya udah. Kalau serbuknya sudah, kita di sini nyalain. Nah, setelah nyalain ini ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah baru dinyalain dia sudah setara, udah langsung lurus. Nih, sudah langsung lurus. Kalau dia sudah langsung lurus, artinya dia sudah pas 3 gram. Tuh, berarti ya silakan aja. Nih ya, berarti langsung 3 gram. Sudah pas, berarti sudah selesai menimbangnya. Kemungkinan kedua adalah timbangan dinyalain nih, setelah kita taruh anak timbangan sama serbuk, dinyalain ternyata timbangannya lebih miring ke kanan, gini. Ya, nah ini contohnya ini. Lebih miring ke kanan, gitu kan. Nah, kalau lebih ke kanan apa yang dilakukan? Berarti artinya adalah serbuknya ini lebih besar daripada 3 gram atau lebih. Serbuknya lebih dari 3 gram. Makanya di sini dikatakan dia harus dikurangi serbuknya. Serbuknya dikurangi, di sini matikan timbangannya dulu. Matikan timbangan, kurangi serbuknya sedikit demi sedikit. Nyalain lagi, habis nyalain lagi. Kalau masih condong ke kanan, kurangin lagi sampai dia sejajar 3 gram. Nih, sampai begini. Sudah. Kemungkinan ketiganya gimana? Kemungkinan ketiganya adalah sebelah kiri gimana? Kalau condong sebelah kiri tadi berarti serbuknya kurang dari 3 gram. Kita matiin dulu. Habis kita matiin, lalu kita tambahkan serbuknya. Terus matiin lagi, terus nyalain lagi. Kita timbang lagi, ternyata masih ke kiri, tambahkan lagi. Ya, sampai dia setara 3 gram. Disebut setara kalau sudah sejajar. Gitu ya. Jadi intinya kalau serbuknya di sebelah kanan lebih berat daripada anak timbangan 3 gram, maka kurangi sampai pas 3 gram. Kalau serbuknya ternyata lebih sedikit dari anak timbangan 3 gram, yang artinya lebih condong ke kiri, maka serbuknya ditambahkan
sampai lengan timbangannya setara 3 gram. Sudah selesai sampai di sini. Kalau misalnya kalian dilanjutkan dengan menimbang pakai timbangan miligram, caranya sama. Ya. Jadi caranya sama saja. Caranya sama aja. Yaitu sama percis, cuman bedanya di anak timbangan aja. Anak timbangannya kan kalau ini 3 gram. Bu, kalau misalnya gitu tadi ya pertanyaannya. Kalau misalnya mau nimbang sini, pakai timbangan miligram gimana? Sama aja. Caranya sama. Kalau berat dikurangi, kalau kurang ditambahkan.